Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah kita semua dapat menjalankan ibadah salat subuh pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya, keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah, sebagaimana yang jamaah ketahui bersama bahwa insyaallah kita tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau jamaah perhatikan, kemungkinan untuk awal Ramadan itu semua serentak, insya Allah itu 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 23 Maret tahun 2023, itu hari Kamis insya Allah, jadi minggu depan insya Allah. Insya Allah serentak karena apa? Karena kalau saya perhatikan ketinggian hilal tanggal 1 itu sudah mencapai 7 derajat. Biasanya kalau di atas 2 derajat itu hilal sudah lebih mudah untuk dilihat, lebih dari 2 atau 3 derajat. Nah, kemungkinan untuk lebarannya itu kemungkinan bisa berbeda-beda. Kebetulan anak saya di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam itu lebarannya Muhammadiyah itu menetapkan tanggal 1 Syawal itu bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 21 kalau tidak salah, 21 April. Nah, kalau saya perhatikan ketinggian hilal tanggal 1 Syawal itu tingginya baru 1 derajat sekian. Nah, kemungkinan menurut hemat saya ini akan berpotensi menimbulkan perbedaan hari raya. Jadi kemungkinan nanti ada yang hari raya hari Jumat, yang Muhammadiyah, saya lihat di Persis juga tanggal hari Jumat kalau tidak salah. Namun Persis dengan sistem imkanur ru'yah itu menunggu keputusan pemerintah. Nah, kalau versi penanggalan dari pemerintah itu lebaran hari Sabtu. Jadi nanti kemungkinan ada 2 pendapat. Cuma sekali, saya kalau bapak-bapak perhatikan dalam setiap kali kultum selalu berusaha untuk melatih diri kita semua agar berjiwa besar menghadapi perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Bagi yang menganut faham ru'yatul hilal dengan mata harus dilihat langsung, tidak perlu alergi dengan metode hisab. Demikian juga yang metode hisab tidak perlu menganggap metode ru'yah itu metode kuno, tidak perlu. Dua-duanya itu bagian dari khasanah luasnya ilmu pengetahuan di dalam Islam. Bapak-bapak yang fanatik ru'yah tetap harus suatu saat mengikuti hisab. Buktinya apa? Buktinya saat ini belum puasa sudah ada jadwal imsakiyah. Bapak-bapak perhatikan, sudah beredar bahwa nanti tanggal sekian imsak jatuh pada pukul 4:23. Itu hisab semua dengan perhitungan, bukan dengan nonton dulu. Kalau nonton ru'yah dulu ya harus keluar pengumumannya itu nanti ketika tanggal hari itu. Tapi kalau dengan metode hisab, tanggal sekian, bulan sekian sudah bisa diperkirakan subuhnya itu jatuh pada pukul berapa. Nah, jadi kalau yang metode yang pro ru'yah harus berjiwa besar bahwa ternyata kita pun sebenarnya juga sering menggunakan metode hisab. Termasuk masjid ini, taunya waktu subuh jam berapa, bunyi titit itu di zaman Rasulullah jelas belum ada, karena penemuan jam itu belakangan, sebelum
diutus Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah maksudnya. Nah, demikian juga kalau bapak-bapak yang sangat fanatik dengan hisab juga tidak perlu berpendapat bahwa ru'yah itu kuno. Karena apa? Metode ru'yah itu metode yang digunakan Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi teman sekalian, jadi dengan berpikiran secara besar seperti itu, mudah-mudahan kita semua itu dapat berjiwa besar. Hal-hal furu'iyah yang dari dulu sampai sekarang yang memang tidak pernah putus itu mudah-mudahan kita bisa menerima keduanya. Terus kata sebagian ulama, kan kita harus mengikuti pemerintah. Bapak Ibu sekalian, boleh juga kita ikut pemerintah, termasuk masjid kita ini ikut pemerintah. Tetapi dalam hal furu'iyah, kalau semua harus dikembalikan kepada pemerintah, khawatir nanti juga bisa bikin gaduh. Suatu saat menteri agamanya dari NU, aturan semuanya ikut pahamnya NU. Nanti kalau kebetulan ganti rezim, menteri agamanya dari Muhammadiyah, terus semua ikut Muhammadiyah, sholat subuh nggak boleh pakai kunut misalnya, ini kan jadi gaduh juga. Nah, jadi kita kembalikan ke diri kita masing-masing, mana yang kita yakini ya sudah itu kita laksanakan. Tetapi kalau kita berbeda dengan pendapat dengan misalnya keluarga kita, dengan jamaah, tetap kita harus saling menghormati. Nah, itu Pak. Itu salah satu titik kuncinya. Jadi kalau untuk awal Ramadan insya Allah nanti kemungkinan sepakat, tapi kalau untuk akhir Ramadan atau awal Syawal, tanggal 1 Syawal, kemungkinan nanti ada perbedaan. Sekali lagi kita berusaha untuk bersikap dewasa. Bapak-bapak perhatikan di masyarakat kita juga. Kebetulan bapak-bapak ini ada yang jamaah dakwah dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu kalau saya perhatikan di media massa, di berita, ada namanya jamaah apa itu Pak, Naqsabandiyah. Itu biasanya lebarannya berbeda dengan pemerintah, awal puasanya juga berbeda dengan pemerintah. Bapak perhatikan, kemungkinan kalau kita nanti puasa mulai dari hari Kamis misalnya tanggal 1 Ramadannya itu, mereka bisa-bisa mulainya dari hari Rabu. Nanti kita lebarannya misalnya hari Sabtu ikut pemerintah, mungkin mereka lebaran bisa hari Kamis gitu. Mereka berbeda dengan pemerintah. Tapi ya tetap kita harus hormati. Padahal Torekoh Naqsabandiyah itu secara genetika harusnya ikut ormas NU. Nah gitu, karena Torekoh itu biasanya menginduknya ke Jatman. Jatman itu singkatannya apa itu? Jaringan ahli Torekoh, Mu'tabaroh, Torekoh yang terkenal. Nah sekali lagi jemaah sekalian, tapi NU juga tidak pernah membuat keputusan, Anda karena tidak ikut saya maka Anda didiskualifikasi. Enggak juga, bersikap besar juga. Di Sulawesi juga ada jamaah An-Nadir. Kalau Bapak perhatikan yang memakai kopiah warna hitam tinggi, jenggotnya biasanya pakai warna merah, warna berem, itu biasanya juga berbeda dengan pemerintah. Mereka menggunakan metode hisab, tapi namanya hisabnya hisab urfi. Urf itu artinya budaya. Nah, mereka menggunakan tanda-tanda alam. Oh ini ombaknya besar karena dekat dengan laut. Ini berarti besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah misalnya seperti itu. Ya wallahu alam. Mana yang benar nanti di hadapan Allah yang maha adil yang akan menentukan. Nah gitu Pak. Jadi selama kita di dunia ini masih bisa berbeda pendapat, nanti di hadapan Allah mana yang paling benar. Wallahu alam. Jemaah sekalian, berikutnya insya Allah nanti hari Rabu, insya Allah ini Pak, hari Rabu nanti masjid kita akan diadakan peremajaan karpet. Nah, kami mohon doa restu dari bapak-bapak jamaah sekalian, karena karpet kita ini sudah agak cukup lama, kita remajakan biar kelihatan lebih seger. Pantatnya itu kalau duduk di karpet yang keras itu tidak tahan lama, pengennya pulang saja, tidak pengen lama berdoa di masjid. Mudah-mudahan kalau karpetnya itu empuk jamaah sekalian, karpetnya tidak panas, nanti habis sholat itu berdoanya lama gitu Pak, doanya lama, jangan buru-buru pulang. Ngapain pulang? Kita kan Pak kalau habis sholat itu jangan lupa baca istighfar, Allahumma anta salam, baca subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, baca ayat kursi, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kemudian membaca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, itu semua sunnah Nabi. Belum lagi kalau kita sudah umur di atas 40 tahun, baca doa umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi min dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dibaca Pak, dibaca.
Itu semua dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Jangan buru-buru pulang. Sudah umurnya sudah tua itu sering banyak di masjid. Mudah-mudahan nanti ketika meninggal di masjid, Pak. Jangan di tempat dugem. Enggak, insya Allah enggak. Jemaah sekalian. Nah, beberapa hal penting jemaah sekalian, kemungkinan nanti karpetnya itu akan diganti warna merah. Bapak sekalian, saya itu pernah mendengar dulu ketika masjid lama itu pernah warnanya hijau, karpetnya diganti warna merah. Itu ada jamaah yang saya masih ingat betul itu ya agak berbau komplain ke saya, ke telinga saya itu saya dengar, itu kenapa ya kok warnanya merah ya, umat Islam itu kan karpetnya itu di mana-mana warnanya hijau. Jemaah sekalian, perlu saya jelaskan, kalau bapak-bapak suatu saat nanti umroh atau haji, Masjid Nabawi itu karpetnya berwarna merah. Dan saya belum pernah mendengar ada ulama di dunia yang protes. Itu kenapa Masjid Nabawi warnanya merah? Enggak ada, Pak, tetap merah. Bapak-bapak kalau perhatikan Masjid Nabawi warna merah. Warnanya hijau yang di mana? Yang di Raudhah. Itu hijau warnanya. Nah, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu namanya Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Itu karpetnya baru hijau. Bapak-bapak kalau nanti masuk Raudhah kok karpetnya merah, berarti itu belum masuk Raudhah. Hijau kali Raudhah. Tapi kalau di tempat sholat yang biasa, karpetnya berwarna merah. Bapak-bapak kalau masuk Masjidil Haram yang di Mekah itu yang ada karpetnya itu juga nuansanya merah. Itu wallahu alam. Kenapa bisa sepakat seperti itu? Belum lagi bapak-bapak kalau ke Masjidil Aqsa yang di Palestina yang sekarang menjadi mau direbut oleh negara Israel, itu karpetnya juga warnanya merah. Bapak-bapak nggak usah ke sana, saya di YouTube saja Masjidil Aqsa, nanti lihat kondisi dalamnya masjid, warnanya merah bukan kebetulan ya, itu sudah sunatullah. Saya tidak tahu apakah ada kesepakatan bapak-bapak sekalian. Umat Islam ini memiliki 3 tempat suci. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, itu kebetulan 3-tiganya itu karpetnya berwarna merah. Tapi kalau hijau bagaimana? Hijau ya boleh, di Raudhah buktinya warnanya hijau. Terus, apakah Rasulullah itu mencintai satu warna tertentu? Nah, apakah benci warna merah? Saya baca satu hadis Nabi, hadisnya ini kualifikasinya muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begini bunyinya, bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu ahadan ahsana fi khullatin khamra minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sahabat yang bercerita, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang pun ahsana yang lebih bagus fi khullatin khamra, yang memakai pakaian warna merah minan nabiyyi, selain Nabi. Berarti Nabi memakai baju warna merah. Nah itu Pak, itu satu hadis Nabi. Artinya Nabi Muhammad juga pernah memakai baju warna merah. Yang kedua, hadis yang berbunyi ra'aitun nabiyya bi Makkah wa huwa bil abdah fi qubbatin lahu hamra min adamin. Itu sahabat juga menceritakan perihal tentang Rasulullah. Ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah, wahwa bil abtah. Posisinya itu ada di tempat namanya Abtah. Saya kurang tahu Pak ini di mana posisinya. Kalau bapak-bapak di Mekah itu ya ada namanya Misfalah, apalagi Pak, Mahbazin, Aziziyah. Nah ini Abtah ini saya kurang tahu ini. Apa lagi? Bahutmah. Nah kalau bapak-bapak pernah umroh pasti pernah mengenal kata-kata itu. Bil abtah, di tempat namanya abtah, min kubatin, di dalam kubah, maksudnya di dalam kemah, lahu hamra min adamin. Nah kemahnya itu warnanya merah, min adamin, terbuat dari Adam, bukan dari Nabi Adam, maksudnya terbuat dari kulit. Nah ternyata Rasulullah pernah juga ketika di Mekah itu tinggal di satu kemahnya itu warnanya merah. Beliau pernah memakai baju warna merah. Yang pertama tadi, yang kedua beliau pernah kemahnya itu memakai warna merah. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga
mencintai warna putih. Nah, saya bacakan hadisnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikum al-bayad fakaffinu fiha mautakum wal basuha. Nah, sama sekalian, ini saya perhatikan bapak-bapak sering memakai baju putih mungkin membaca hadis ini. Begini bunyinya. Khairu thiyabikum, sebaik-baik baju kalian, al-bayad pakai dha, warnanya putih. Bapak-bapak sekalian, sebaik-baik baju kalian itu warnanya putih. Fakafinu, maka pakailah kain kafan, fiha mautakum, dengan memakai baju putih untuk orang yang meninggal di antara kalian. Falbasuha, maka kalian pakailah juga warna putih. Nah, jemaah sekalian, kita sering melihat jemaah sekalian, kalau orang meninggal kain kafannya warnanya putih, mengikuti hadis ini. Terus kita juga disuruh memakai baju warna putih. Nah, yang jadi masalah adalah jemaah sekalian, kalau bapak-bapak perhatikan, ketika haji, ketika umroh itu jamaah hampir semuanya memakai baju putih mengikuti hadis ini. Oke. Yang masalah adalah ketika ibu-ibu juga memakai baju putih. Sependek pengetahuan saya, yang disunahkan memakai kain ihram warna putih itu adalah hanya laki-laki. Nah, perempuan warnanya tidak ditentukan harus putih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat mengajak istrinya umroh atau haji ke tanah suci, sebaiknya kalau memakai baju warna putih, baiknya dikasih double, Pak. Saya pernah malu, Pak, cerita ini. Ketika umroh itu banyak ibu-ibu memakai baju warna putih, tidak pakai dobelan, dalemannya kelihatan. Tuh, Pak, ciri khas baju warna putih itu ngalangkang. Naon, Pak? Ngalangkang. Apa itu artinya, Pak? Tembus pandang. Nah, hati-hati bapak-bapak ini. Jangan sampai istrinya nanti dilihat jamaah yang lain. Mohon maaf, pakai daleman warna pink, luarnya pakai putih, kelihatan, Pak. Warna pink. Gitu pasti. Pak RT, Pak RW lihat semua. Nah, bapak-bapak harus perhatikan ini. Sekali lagi, hati-hati. Bapak-bapak nanti kalau ngajak istrinya haji atau umroh, sebaiknya saran saya, Pak, jangan terus-menerus pakai baju putih. Dulu istri saya ketika haji atau umroh, mulai dari ihram itu pakai bajunya warna hitam. Kalau bapak-bapak perhatikan, itu di zaman Nabi, itu istri-istri Nabi itu malah tidak memakai baju warna putih, tapi warna gelap. Nah, gitu, Pak. Hanya jamaah dari Indonesia saja saya perhatikan yang memakai baju selalu putih terus. Nah, repotnya lagi itu tadi, tidak memakai dobelan. Saya sudah sering mengatakan itu. Sebenarnya ceramah ini malu, Pak, tapi kalau nggak ada yang menyampaikan, nggak ada yang berani memulai gitu. Harus diingatkan jamaah perempuan itu. Mereka entah sadar entah tidak, itu harusnya temannya itu mengingatkan. Kelihatan dalemannya itu, dalemannya warnanya hitam, warna yang lain selain warna putih, kelihatan, Pak, hati-hati itu. Kan repot nanti kita laki-laki itu mau dilihat dosa, nggak dilihat. Nah, ya kan? Itu repotnya di situ kita itu. Nah, sebagai buah si malakama. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi yang pakai baju putih ya sebaiknya bapaknya saja. Kalau ibunya di rumah, kalau pakai baju warna putih ikut zikir nasional, zikir berjamaah gitu, pakai dobelan. Kalau perlu dobelannya jangan cuma 1 lembar, 2. Pak, lagi sudah pakai dobelan, mohon maaf ibu-ibu ini, tapi pakainya legging. Pak, legging itu mepet ke kulit. Pak, ibunya kalau pakai legging, walaupun leggingnya itu rangkapnya 3, Pak, tetap nggak kelihatan itu pakai daleman. Hati-hati, dalemannya itu berupa kain yang ngarumbai gitu, yang rok gitu, Pak. Jangan legging. Ini harus diperhatikan ya. Suami-suaminya jangan sampai istrinya itu kemana-mana kelihatan auratnya. Salah satu ciri perempuan yang dianggap tidak menutup aurat itu memakai baju walaupun pakai kerudung, tapi mohon maaf bajunya itu ketat, ibarat seperti lebet. Nah, itu. Bapak-bapak sudah paham sendiri. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya tadi warna merah sudah, warna putih sudah, sekarang warna hijau. Nah,
Begini bunyi hadisnya. Anan nabiyya kana yuhibbul khudrah. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu itu mencintai al khudrah. Khudrah itu warna biru, akhdar itu warna biru, Pak. Abdaul akhdar artinya lampu lampu kalau kita biasanya lampu merah ya Pak, itu lampu hijau. Kalau pas Bapak di perempatan warna hijau, itu namanya bahasa Arabnya abdaul akhdar, warna hijau. Nabi Muhammad yuhibbul khudra. Nabi Muhammad itu mencintai warna merah. Bahkan al khudra kana ahabbul alwan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Warna hijau itu warna yang paling disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak perhatikan di Kubah Nabawi, di Kubah tempat makam Nabi itu sampai sekarang dari dulu warnanya adalah hijau. Nah, Bapak-bapak perhatikan simbol ormas NU Muhammadiyah, apalagi Pak, Persis, apalagi. Ya, pokoknya hampir semua ormas itu sepakat warnanya itu pasti hijau. Dulu sudah ada kesepakatan yang digagas oleh Bapak Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ketua Muhammadiyah, agar setiap ormas pasang pelang namanya itu semua memakai warna hijau, disepakati semua. Nah, itu hijau. Jadi kalau bapak-bapak memakai warna hijau, jangan dikira pelihara buto hijau, tidak. Karena mencintai hadis Nabi ini. Di kita kan suka ada itu, warnanya hijau, jangan-jangan pelihara buta hijau. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi hadis Nabi, an Abi Rimthata qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa alaihi burdani ahdarani. Ada hadis dari Abi Rimthah, sahabat Nabi ini berkata, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, berkhutbah, wa alaihi burdani ahdarani, dan Nabi itu memakai dua burdan, itu bisa berarti selendang mungkin Pak, selendang atau apa namanya yang sering disampaikan ke pundak itu Pak. Dua-duanya itu warnanya ahdarani, warnanya hijau. Nah, itu berarti Rasulullah mencintai warna hijau. Tadi Rasulullah mencintai warna putih, ini mencintai warna hijau. Terus tapi Pak, DKM itu kok kopiahnya warnanya hitam. Nah, ternyata ada juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang warna hitam. Nah, saya bacakan ini. An Jabirin, dari sahabat Jabir, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah, wa alaihi aimamah, dan Nabi memakai aimamah sauda. Sauda itu artinya hitam. Nah, ternyata Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Mekah memakai surban, aimamah, pakai ain, aimamah, pakai surban atau pakai peci atau pakai turban, apapun namanya. Kalau di Uni Emirat Arab itu namanya gutroh. Nah, kalau bapak-bapak pernah ke Dubai nanti disuruh memakai gutroh atau apa namanya, subghah. Agak sulit Pak menyebutkannya itu. Saya tahunya gutroh. Kalau di Palestina namanya kafiyah. Kalau di sini kita namanya kopiah, hampir sama. Sauda, warnanya hitam. Jadi ternyata Nabi Muhammad juga memakai aimamah, surban, warnanya hitam. Itu hadis rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa, ketika berkhutbah di depan manusia, wa alaihi aimamatun sauda. Ketika Nabi berkhutbah, ceramah, ini tidak diceritakan khutbah hari Jumat atau khutbah biasa. Wa alaihi aimamah, Nabi juga sering memakai khutbah sauda, warnanya hitam. Itu rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, jemaah sekalian. Jadi ternyata peci, sorban warna hitam juga itu juga pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak tidak perlu alergi. Ini warnanya hitam, nah, Rasulullah juga memakai warna hitam. Terus terakhir jemaah sekalian, warna kuning. Nah, ini hati-hati Pak, ini saya membahas warna ini tidak ada hubungannya dengan pemilu, bapak-bapak sekalian. Jangan, Pak DKM mau pemilu, enggak ada. Ini warna kuning. Bapak perhatikan, dengarkan ini. Anna Abdullah ibn Amrin, sesungguhnya Abdullah bin Amr ibn al-As ahbarahu qala
ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya. Pak, kalau ro'a Rasul lu dibaca lu itu berarti sebagai fa'il, sebagai subjek. Bapak-bapak, kalau ro'a Rasulullah dia melihat Rasulullah. Tapi kalau ro'a Rasulullah berarti Rasulullah yang melihat. Bapak-bapak, kalau membaca hadis jangan sampai salah. A I U nya, i'rabnya, karena itu menunjukkan kedudukan suatu kata. Dia sebagai fa'il atau dia sebagai maf'ul atau dia majrur karena ada huruf jar misalnya. Hati-hati, atau idhofah misalnya. Bahasa Arab itu kaidahnya cukup banyak. Ro'a Rasulullah melihat alayya kepadaku thaubaini mu'asfaraini, aku memakai 2 baju warna kuning. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna hadhihi min thiyabil kufar, sesungguhnya baju ini warna kuning tadi itu min thiyabil kufar, di antara kebiasaan bajunya orang-orang kafir. Tuh Pak, fala talbasha, maka jangan engkau pakai. Nah itu Pak, itu pesan Nabi itu. Jadi kalau di sini Pak, memang ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah itu melarangnya karena jenis kainnya atau karena warna kuningnya? Pak, sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan masalah pemilu. Nah, yang jelas pernah ada hadis Nabi bahwa Rasulullah itu melarang sahabatnya memakai kain yang dicelup mu'asfaro ini, dengan kebetulan kainnya itu 2, jadi di dua-duanya itu kebetulan memakai warna kuning. Pakai shot Pak, asfar itu artinya warna kuning, asfar itu warna kuning. Kalau sufar pakai shot Pak, domah sufarun, artinya itu kuning telur. Sufar kuning telur, asfar itu kuning. Muasfaro ini 2 bajunya itu warna kuning. Itu oleh Rasulullah, ini bajunya orang kafir, jangan dipakai. Bapak sekalian, dari hadis ini sama sekalian, ternyata Rasulullah itu tidak hanya memakai satu warna saja, tapi Rasulullah juga memakai warna merah, memakai warna hijau, suka warna putih dan sebagainya. Tapi untuk warna kuning, kebetulan saya baca hadis ini Rasulullah tidak menyukai. Tetapi ada juga sejarah yang menceritakan di dalam kitab-kitab kisah itu Rasulullah pernah juga memakai kopiah warna kuning, tapi saya belum pernah ketemu hadisnya. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya lagi insya Allah nanti mulai hari Rabu kita ganti karpetnya warnanya merah. Ini tidak ada hubungannya, saya lagi tidak ada hubungannya dengan masalah Pilpres 2024, nggak ada Pak, nggak ada. Jangan dibaca semua itu dengan politik, nggak ada. Ini biar kelihatan seger saja, biar kelihatan ini kemarin hijau, sekarang nanti ganti merah, nanti ke depan kalau sudah jelek lagi ganti hijau lagi. Kalau ganti putih boleh Pak, tetapi biasanya kalau putih itu gampang kotor. Demikian kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.